Untuk ngerti ini, ngerti takarannya, kapan harus berhenti, kapan harus nambah, ya lagi-lagi rasio yang harus main. Ketika rasiomu bisa main, ngontrol kenikmatannya epitumia, tumos, dan logostikon, otomatis kamu akan bahagia. Karena kamu tahu, jadi bahagia itu justru terletak ketika kalian tahu batas. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan. Kalau kalian tidak ngerti, pokoknya harusnya kamu berhenti kok kamu jalan, harusnya kamu lari kok kamu duduk, ya biasanya nggak bahagia. Orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya, inilah nanti orang yang bahagia. Bahagia di dunia itu otomatis kamu bahagia di akhirat. Jadi dia bukan dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada ceritanya orang senang di dunia saja akhiratnya susah, tidak mungkin. Kalau nikmat iya, tapi kalau bahagia tidak. Begitu orang bahagia di dunia, otomatis dia akan bahagia di akhirat. Karena jalan untuk bahagia itu jalan menaklukkan jiwa lewat rasio. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Plato ngomong bedakan kenikmatan dan kebahagiaan. Hidup bahagia itu pasti nikmat, tapi nikmat tidak selalu bahagia. Pokoknya kalian nanti kejar sendiri ya contohnya. Nikmat itu nggak selalu bahagia. Kamu misalnya sedang sumpek, stres, urusan macem-macem. Pas lagi stres itu haus. Haus kan minum. Loh, minum itu tetap nikmat. Cuma ya kamu nggak bahagia wong lagi stres. Tapi kan minumnya tetap nikmat. Seksnya juga tetap nikmat. Bolak-balik seks yang kamu nggak ngalami yo. Oke, ya nanti tak cari contoh yang lain. Oke, jadi hidup bahagia itu hidup yang diiringi kenikmatan. Kalau kamu bahagia pasti nikmat. Kenikmatan kalau dalam definisinya Plato ada dua. Ada nikmat karena kebutuhanmu, keinginanmu terpenuhi. Itu nikmat. Ada nikmat yang lebih hakiki, yaitu nikmat yang tidak tergantung pada perubahan fisik. Ini biasanya lebih lama, lebih abadi. Jadi ketika kamu merasa nikmat karena minuman, ini kan nikmatnya tergantung pada adanya minuman. Ketika kamu nikmat karena makanan, nikmatnya tergantung pada adanya makanan. Ketika kamu nikmat karena seks, seks lagi, ya memang itu wilayah piye. Berarti kamu tergantung pada adanya pasangan, adanya bawah perutmu yang sehat. Tergantung pada yang fisik. Carilah nikmat yang tidak tergantung pada fisik. Itu akan lebih abadi, katanya Plato. Contohnya apa? Nikmatnya ilmu, nikmatnya pengetahuan. Itu nggak tergantung fisik. Kamu mempelajari sesuatu terus paham, wah itu ternyata yang dimaksud. Itu nikmat dan nggak tergantung fisik. Meskipun kamu sedang lapar, sedang haus, tetap dia tidak berpengaruh. Beda sama yang tergantung fisik tadi. Jadi kalau yang tergantung fisik, fisiknya harus ada dulu baru kamu merasa nikmat. Tapi kayak pengetahuan itu kan nggak butuh yang di luar dirimu. Yang dibutuhkan cuma dirimu aja. Yang dibutuhkan cuma jiwamu aja. Seks butuh pasangan, makan butuh makanan, minum butuh minuman. Tapi pengetahuan nggak butuh. Cuma asal kamu sehat akalmu, jiwamu beres, jalan. Nah, yang tidak butuh sesuatu di luar dirimu, ini lebih lama, lebih abadi nikmatnya. Kamu menikmatinya bisa terus menerus. Tapi yang minuman, ya begitu diminum, selesai minum, nikmatnya hilang.
Seenak-enaknya makanan, minuman ada batasnya. Kalau nggak percaya, coba aja misalnya makanan yang menurutmu paling enak apa? Rokok misalnya, Pak. Saya paling senang itu ngerokok. Tapi kan tetap ada batasnya. Kamu ngerokok terus ngerokok juga nggak enak. Mesti harus ngerokok terus nggak ngerokok, terus ngerokok lagi, kan gitu. Harus ada jedanya. Itu fisik. Syukur-syukur kamu bisa ndak ngerokok tapi rasanya kayak ngerokok. Oh, itu lebih abadi. Loh, kalau kamu bisa ke sana, kamu ndak butuh rokok lagi, tapi tiap hari pokoknya rasanya kayak ngerokok. Ah, itu lebih abadi. Berarti nggak butuh lagi ketergantungan fisik, ketergantungan yang di luar dirimu. Yo asal ojo ndak bujur rasanya kaya buju ojo. Kalau kawin harus ya. Oke, terus hati-hati ya. Kenikmatan katanya Plato, ada dua hal yang sering meleset dari kenikmatan. Yang pertama, nikmat tanpa refleksi rasional. Jadi nikmat tapi nggak ngukur dirimu, nggak dipikir. Pokoknya aku haus, ada minuman ya tak minum. Nggak mikir ini minumannya siapa, cocok ndak apa ndak tak minum, ini jenis minuman apa. Itu berarti cari nikmat tanpa mikir, tanpa menggunakan akalnya. Mumpung aku butuh seks, ada yang nganggur, pakai aja misalnya. Ndak iso. Itu mesti nanti hasilnya menyusahkanmu sendiri. Jadi kenikmatan tanpa refleksi rasional itu ndak tepat. Kebalikannya juga ndak tepat. Refleksi rasional tanpa kenikmatan, mikir tok. Mikir, kalau aku haus itu harusnya minum. Minum itu memang hakiki dalam hidup. Raiso. Nah, jadi refleksi aja tanpa kenikmatan, hidupmu jadi dingin kalau katanya Plato. Ndak, yo mikir, yo nikmat. Jangan kehilangan salah satunya. Oke, ya yang tiga bagian tadi, epitumia, tumos, logos, tikon, itu kan ada level kenikmatannya sendiri. Epitumia, ya kalau kita harta banyak, salah itu tak, kok istri banyak. Menumpuk harta, punya istri, wale. Banyaknya harusnya di harta, bukan di istri. Enggak, itu iya, itu enggak sengaja nulis sebenarnya. Jadi menumpuk harta kaya raya maksudnya. Terus istrinya cantik kok istrinya banyak. Terus ya enggak itu. Nanti yang ngopi slide-nya diganti sendiri ya. Jadi istrinya cantik, kemudian segala kebutuhannya terpenuhi, itu epitumia. Cuma harus tahu batasnya. Tumos juga begitu. Kita punya nama, dihargai orang, status kita di masyarakat bagus, itu tumos. Kalau logos, nah, kita pengetahuan yang kita butuhkan bisa kita dapatkan, itu puas. Pengen ngerti apa, ketemu. Pengen paham apa, ketemu. Belajar apa, paham. Itu puas, itu logos. Nah, katanya Plato, di antara tiga kenikmatan itu yang lebih stabil dan murni itu logos. Kenapa stabil dan murni? Karena dua kenikmatan yang lain sifatnya tadi kayak gendong yang bocor. Dia pingin terus, meskipun sudah terpenuhi. Harta itu kan gak ada akhirnya. Kaya itu batasnya berapa sih? Tidak ada. Orang selalu pingin lebih, pingin lebih. Kalau agama nggak nyuruh maksimal 4, itu orang ya kalau bisa ya lebih terus, lebih terus. Kalau nggak takut sanksi sosial, mungkin rata-rata cowok lebih satu istrinya. Atau kalau boleh juga cewek, kalau nggak ada aturan ya boleh lah suaminya lebih satu. Cuma kan ada aturan macam-macam jadi nggak boleh. Sebenarnya kalau dibebaskan saja nafsu, yang epitumia tadi ya sakarepe dhewe, ya persis hewan itulah. Bebek itu kan habis main sama situ, terus sana ada lagi, coba lagi sana, sini juga ganti yang lainnya, selalu begitu. Kalau manusia dibebaskan mesti begitu juga. Dan itulah nafsu. Makanya kamu jangan marah kalau agama kok ngatur-ngatur orang berhubungan seks, agama kok ngatur-ngatur orang makan. Kalau nggak diatur, orang cenderung nggak ngerti batas.
Karena kuncinya kenikmatan di situ itu batas. Seenak-enaknya teh, kalau sak kumbu itu kamu minum semua, jadi nggak enak. Harus ngerti batasnya. Jadi karena dia tidak abadi. Beda sama pengetahuan. Pengetahuan itu memang kalau bisa kamu cari sebanyak-banyaknya, karena dia stabil. Tidak kayak nafsu, nggak kayak makan, minum, seks. Jadi untuk ngerti ini, ngerti takarannya, kapan harus berhenti, kapan harus nambah, ya lagi-lagi rasio yang harus main. Ketika rasiomu bisa main, ngontrol kenikmatannya epitumia, tumos, dan logostikon, otomatis kamu akan bahagia. Karena kamu tahu, jadi bahagia itu justru terletak ketika kalian tahu batas. Kapan harus berhenti, kapan harus jalan. Kalau kalian tidak ngerti, pokoknya harusnya kamu berhenti kok kamu jalan, harusnya kamu lari kok kamu duduk, ya biasanya nggak bahagia. Harusnya sudah kamu tembak, kamu diem aja. Ditembak orang lain, kamu marah-marah. Ayo salahmu dewe. Kenapa waktunya gerak kamu diam, waktunya diam kamu gerak? Akhirnya tidak bahagia. Maka akalmu harus cerdas, rasiomu harus jalan. Kan lebih enak ditembak aja dulu, urusan ditolak, urusan belakang, daripada nunggu ditembak temanmu. Oke, terus. Nah, hakikatnya katanya Plato, sebenarnya sih manusia itu bebas. Kamu mau milih apa aja sebenarnya bebas. Cuma ada batas tadi. Paling enggak katanya Plato, batas yang pertama adalah tuntutan jasmania. Maka ndak usah gaya, saya ndak akan makan lagi pak, saya ndak akan kawin pak, saya itu namanya gaya. Ya bebas sih kamu milih ndak kawin, kamu milih ndak makan, tapi badanmu mau nggak mau dia nuntut untuk dikasih makanan, untuk dikasih minuman. Jadi manusia itu bebas, tapi ketika dia ingin memutuskan sesuatu, banyak hal yang memageri dia. Ya tuntutan, kalau boleh sih saya pulangnya nggak usah naik motor, kalau bisa terbang lah, nggak iso. Ya tetap butuh motor, butuh mobil, terbang nggak bisa. Kalau bisa ya pak, saya itu nggak mandi seminggu lah, tapi badan saya nggak bau, ora iso. Itu batas namanya. Gitu. Kalau bisa pak, 1 bulan ini saya nggak makan biar duitku utuh, nggak bisa. Tetap kamu butuh makan. Jadi sak bebas-bebasmu, katanya Plato, tuntutan jasmania akan membelenggumu. Karena ini sifatnya natural, alamiah. Nggak bisa saya bertekad akan puasa terus-menerus sampai Indonesia bebas korupsi. Ora iso, nggak mungkin. Jadi ya kayak kamu demo yang mogok makan itu loh. Paling sak kuat-kuatmu 3 hari. Itu aja sudah lemes, nggak karu-karuan. Kadang-kadang mogok makan tapi kan nggak mogok minum pak. Jadi waktunya ya minum yang banyak. Minumnya sereal lagi. Iya. Ya podo wae itu namanya nggak mogok makan, minumnya sereal. Oke, sama kayak dulu saya punya teman puasa mutih. Cuma waktu dia puasa mutih ya ternyata ya podo wae. Waktu buka puasa dia makannya pakai kuahnya soto kan putih, terus tahu kan putih, terus pakai putihnya telur ya putih juga, terus makan ayam tapi dagingnya aja kan putih. Ya podo wae jenenge ndak poso mutih. Sing penting warnanya putih. Oke, terus itu yang fisik. Hasrat jiwa kan juga nggak bisa. Secanggih-canggihmu pokoknya saya puasa ndak akan kawin pak, raiso. Itu insting. Dipaksa kayak agama tertentu mungkin iya, tapi ada represi yang luar biasa, pemaksaan. Saya bilang tadi energimu habis untuk itu. Mending kawin aja terus mikir yang lain, daripada tiap hari kamu mengteng-teng mikir nahan itu.
Termasuk yang menurut saya yang sudah punya pacar, pacaran suwe wis kawino wae. Daripada wah ini pacaran pak, belum muhrim jadi gak boleh nyentuh. Tiap hari ketemu gak boleh nyentuh. Jadi kamu bertahan mati-matian gak boleh nyentuh. Kalau mau nyentuh action nyebrang jalan dulu. Nyebrang yuk, terus nyebrang. Alasannya nyebrang jalan. Iya. Oke, iya kan triknya begitu tak kandani. Kayaknya nyebrang terus dicekel tangannya lumayan gitu. Oke, itu hasrat, insting itu sebenarnya. Jadi carilah jalan yang jangan dibendung, tapi cari jalan yang baik sambil ngukur kapasitas dan kekuatanmu. Tapi di situ kita tidak bebas, katanya Plato. Jadi kita itu bebas, tapi dalam hal tertentu kita ada batas. Nah, dari situ nanti Plato mengkategorikan manusia jadi 3. Yang pertama, filosofos. Filosofos itu manusia yang diikat, yang gayanya fokusnya pada logos. Dia namanya filosof, filosofos. Ada yang kedua, namanya Filonikon atau Filotimon. Itu manusia yang sibuk oleh tumos, mencitrakan diri, nyari nama, nyari kehormatan, memperjuangkan status. Itu namanya Filonikon. Ada yang ketiga namanya Filokrematon. Ini orang yang nyari seneng, epitumia, nyari harta, nyari istri cantik, suami cakep, pokoknya nyari seneng-seneng. Itu Filokrematon. Jadi katanya Plato ya jenis manusia tidak akan lepas dari 3 itu. Ada filosofos, Filonikon, dan Filokrematon. Kamu masuk yang mana ya nanti silahkan kamu muhasabah sendiri. Yang ada di pikiranmu itu yang dominan apa? Urusan makan, minum, seks, harta, atau urusan besok mau jadi apa, kerja apa, status di masyarakat apa, punya nama besar apa. Nah, itu berarti kamu Filonikon. Atau peduli amat dengan harta, peduli amat dengan status. Aku senang dengan pengetahuan, aku senang dengan hikmah, senang dengan logos. Itu berarti senang dengan ilmu. Itu berarti kita kategori filosofos. Itu bukan berarti kalau filosofos nggak suka seks, nggak suka makan, nggak suka minum. Tapi fokus hidupnya tidak dimakan, minum, seks, dan nama besar, tapi di ilmu pengetahuan. Sementara bukan berarti orang yang mengejar harta itu dia tidak punya ilmu atau tidak mau ilmu, karena untuk bisa kaya juga butuh ilmu yang tinggi. Tapi fokus hidupnya pada harta, pada makan, minum, seks, dan yang sejenis itu. Bukan berarti seks itu tidak butuh ilmu. Nggak mungkin kamu bisa mengekspresikan gairahmu ke lawan jenis kalau kamu nggak ngerti triknya, tekniknya, ilmunya. Cuma ilmunya diabdikan pada yang itu tadi. Jadi jangan salah, rasio itu dia yang ngontrol. Dan kadang-kadang kalau fokusnya pada misalnya pada nama besar, akhirnya apa? Akalmu yang semula jadi raja, dia sekarang jadi budak. Kamu jadikan dia untuk menjustifikasi semua hasrat individual, semua kesalahan, semua ambisimu, seolah-olah semua rasional. Bukan berarti terus kalau orang epitumia itu akalnya nggak jalan. Akalnya jalan, tapi akal jadi budak hasrat bawah perut. Nanti kalau orang yang tumos itu akalnya berarti jadi budak hasrat dari leher ke dada, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti lahir teori yang sangat terkenal dari Plato, namanya teori keutamaan, arete.
Apa sih arete itu? Keutamaan. Maksudnya apa? Excellency. Manusia harus mencapai keutamaan. Apa keutamaan itu? Keutamaan itu satu kondisi ketika sesuatu terwujud secara optimal. Itu namanya utama. Misalnya ngaji ini dimulai jam 8, berakhir jam 10. Jam 8 dit dimulai dan jam 10 dit selesai. Itu namanya optimal. Pas. Nah, jadi sesuatu itu optimal kalau dia berfungsi 100%. Ya kalau di bukunya Plato disebut, misalnya kuda itu utama, optimal, arete, kalau dia bisa lari kencang. Telinga itu utama, optimal, kalau dia bisa mendengar dengan baik. Jadi itu optimal. Jadi berfungsinya sesuatu secara penuh, itu namanya arete. Itulah keutamaan. Nah, kalau manusia gimana? Manusia itu utama kalau jiwanya, tadi kan manusia itu kuncinya di jiwa. Kalau fungsi-fungsi jiwa, bagian-bagian jiwa yang 3 tadi terimplementasi secara optimal, penuh. Ya bahasanya Plato, adil dan harmonis. Adil itu berarti pas, harmonis itu berarti selaras. Dan makanya tiap kali khotbah Jumat itu khotibnya selalu bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil itu pas, butuhnya 10 dikasih 10. Cuma dalam Islam, dalam konteks hubungan dengan yang lain, kadang-kadang perlu ditambahi ihsan. Ihsan itu misalnya kalian punya utang 10, mengembalikan 12. Nah, itu yang 2 itu namanya ihsan. Nah, katanya Plato, fungsi jiwa itu optimal kalau dia pas, adil, dan harmonis. Harmonis itu berarti epitomia ya, tumos ya, tapi selaras dengan akal yang jadi rajanya. Itu namanya harmonis. Tidak gegeran, nggak konflik. Konflik itu kan misalnya akalmu melarang-larang bahwa itu jelek, tapi kamu disetir oleh epitomia yang jelek pun diterjang. Itu berarti nggak harmonis, nggak adil. Misalnya harusnya kamu sehari makan 3 kali, tapi meskipun kamu punya, kamu makan 1 kali karena ingin menyiksa diri. Itu namanya nggak adil. Jadi harus adil. Itu berarti apa? Manusia yang jiwanya diimplementasikan secara optimal dan harmonis, itu berarti dia adil. Oke, kita lihat lagi. Orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya, inilah nanti orang yang bahagia. Jadi filsafat kebahagiaannya Plato ada di situ. Nanti kita lihat apa saja sih keutamaan yang arete tadi. Yo katanya Plato, paling tidak kualifikasinya paling dasar ada 4. Jadi yang pertama kesederhanaan, yang kedua keberanian, yang ketiga kebijaksanaan, yang keempat keadilan atau kebenaran. Mungkin bacanya di sini aja lebih gampang. Jadi optimalisasi fungsi jiwa biar kita bisa bahagia. Oke, yang pertama epitomia. Epitomia itu objeknya kan tadi kebaikan fisik, perut ke bawah, yaitu makan, minum, seks. Optimalnya apa? Kesederhanaan.
Saya tidak tahu konotasi sederhana itu seperti apa. Maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas, bukan pas-pasan loh ya. Beda. Hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh. Pas itu kayak iklannya salon pas itu loh. Waktu butuh ini pas ada, waktu butuh itu pas ada. Jadi butuhnya 100 ya 100, tidak usah serakah 200. Itu namanya hidup sederhana. Jadi kalau pakai sepatu yang harganya 100.000 cukup, yuk beli aja yang 100.000. Ngapain sih yang beli 300? Toh nggak nambah cakep, yuk gitu-gitu aja wajahnya misalnya. Itu sederhana namanya. Jadi hidup sederhana itu bukan hidup kekurangan, bukan hidup pas-pasan, tapi hidup yang pas. Nah, optimalnya epitomia itu yang sederhana, maksudnya yang pas. Kalau pasnya kamu 1 piring dan 1 piring itu sudah kenyang, ya sudah. Itu namanya pas, sederhana. Atau mungkin temanmu yang satunya enggak, Pak, kalau 1 piring masih kurang, Pak, masih nyisih di sini. Biasanya saya 3 piring, Pak. Oh ya, 3 piring itu pas. Kalau kamu memang pasnya 3 piring, makan 1 piring itu tidak sederhana. Itu kalau di agama namanya zolim. Menzolimi perutmu sendiri. Biasanya isinya 3, kamu kasih 1 atau 5 nasi kucing tapi ya. Jadi nasi kucing kan kadang-kadang sampai 6-7 kan kalian. Lebih banyak dari biasanya. Jadi utamanya, jadi aretenya epitomia itu pas, sederhana. Jadi makan, minum, seks itu keutamaan kesederhanaan. Jadi jangan lebih dan jangan kurang. Seks juga begitu, jangan dikurangi sampai tidak kawin, juga jangan lebih. Lebih itu boros, kuas apa ya boros itu ya, mungkin ngentek-entek pasangan apa, pokoknya 1 aja cukup kan, nggak harus 2. Kalau 1 kurang ya nambahlah 2 kan gitu. Loh kan logikanya kan gitu. Ya kalau sudah 1, sudahlah kamu satu-satunya selesai ya sudah, berarti 1 aja. Tapi besok butuh 1 lagi, Pak, untuk cadangan. Oh ya. Itu urusan lain itu. Tapi yang jelas sesuai kebutuhan. Pas. Nah, kalau yang tumos, yang tadi harga diri, cita-cita, status, itu sederhana pasti. Sederhana dalam arti harus pas. Kalau over namanya sombong, kalau kurang namanya minder. Harus pas. Dan juga berani. Berani itu kan tengah-tengah antara takut dan nekat ya. Saya, Pak, bercita-cita jadi TNI Angkatan Laut, Pak. Bisa berenang? Tidak bisa, Pak. Itu namanya nekat. Ya, namanya bukan berani. Jadi berani itu tengah-tengah. Kamu bukan penakut sih, tapi saya mau belajar, oh, Pak. Oh ya, berarti itu berani. Jadi itu untuk tumos sederhana, penuhi secara pas. Orang juga butuh status, orang juga butuh harga diri, orang juga butuh nama, orang juga butuh ambisi. Tapi jangan berlebihan, juga jangan kekurangan, dan berani. Nah, jadi level tumos kalau sederhana dan berani berarti optimal, pas. Terus logostikon atau logistikon itu objeknya kan kebaikan, pengetahuan, kebaikan dalam dirinya sendiri. Ada tambahannya, keutamaan sederhana, berani, dan selalu nambah pengetahuan. Itu berarti optimal. Semakin banyak pengetahuannya, semakin optimal logosnya. Jadi untuk memuaskan logos, kamu boleh nambah terus-menerus. Karena rumusnya pengetahuannya ditambah terus, tidak apa-apa. Jadi sederhana, berani, dan pengetahuannya nambah terus. Kalau tumos, sederhana dan berani. Kalau epitumos, sederhana saja. Sederhana berarti pas. Jadi kalau ini jalan secara optimal semua, orang akan bahagia, katanya Plato. Jadi epituminya terpenuhi, tumosnya terpenuhi,
dia punya gairah, punya semangat, dan logosnya selalu bertambah. Oke, nah kalau sudah optimal gimana sih untuk mencapai kebahagiaan? Katanya Plato, geraknya jiwa yang mencari kebahagiaan itu ada dua. Jadi yang pertama, gerak membersihkan epitumia dan tumos, biar jadi sederhana dan berani tadi. Gerak yang kedua, setelah beres dirinya sendiri bersih, terus jalan, dialah yang jadi pemandu. Jadi geraknya dua kali. Jadi membereskan penumpang dan nyetir ke arah tujuan. Jadi dua kali. Beresin kudanya, sayapnya, keretanya, kemudian memandu ke jalan yang diinginkan. Jadi akalmu itu tugasnya dua, menahan, ngatur, dan mengarahkan. Jadi dua. Setelah ngatur, mengarahkan. Nah ini sebenarnya sangat sufistik. Jadi di sufi-sufi kalian sering dengar ajaran semacam ini. Jadi gerak jiwa itu gerak membersihkan dan gerak mengarahkan. Itu semacam takhalli, tahalli, dan tajalli. Kalau tajalli berarti sudah sampai tujuan. Takhalli dibersihkan, takhalli diarahkan, diisi dengan yang baik, dan terakhir tajalli. Itu ada di filsafatnya Plato. Terus catatan lagi dari Plato, keutamaan itu bukan pertukaran. Ini diingat-ingat ya, bukan ijolan. Maksudnya ijolan itu kadang-kadang kan kita gini, menukarkan kenikmatan yang kecil demi kenikmatan yang besar. Kamu melekan demi nilai ujian bagus, kamu korbankan tidurmu demi nilai yang bagus. Ini namanya ijolan. Semacam ini tidak utama. Jadi tidak bagus. Kenapa? Tidak esensial. Gaya semacam inilah yang bikin, misalnya Saiful Jamil, dia rajin poso Senin Kemis, rajin tahajud, tapi yo akhirnya kejebak juga di situ. Kenapa? Karena dia mungkin kebanyakan orang sholat tahajudnya, sholat duhanya, puasa Senin Kemisnya pakai logika ijolan. Ya Allah, saya capek-capek bangun malam nih, kasih rezeki yang bagus ya. Ini itu namanya pertukaran. Kalau kayak gini katanya Plato, ndak utama. Itu sama dengan kita pindah dari rasa takut yang satu ke rasa takut yang lain. Menaklukkan rasa takut yang satu untuk jatuh ke rasa takut yang lain. Tidur demi nilai bagus. Kamu taklukkan semangat tidurmu demi karena kamu takut nilaimu jelek. Jadi itu namanya tukaran. Ngaji kayak gini, Mas, tiap malam ngaji gimana sih? Wah, biar dapat barokah, terus aku pinter, kalau pinter nanti bisa naik. Itu berarti ijolan. Katanya Plato, enggak. Katanya Plato, gaya ijolan itu ambigu dan tidak jelas. Jadi kenapa oleh Plato disebut ambigu? Ya karena tidak pasti. Di situ kalimatnya, ambigu itu masalahmu sebenarnya nggak hilang. Kamu tetap ada di rasa takut. Saya siap Pak mengorbankan jam 9 waktu duha, waktunya kerja, tak pakai sholat duha. Loh bayangkan, waktunya orang sibuk-sibuk kerja Pak, saya sholat. Cuma kenapa? Biar rezekiku tambah. Itu sebenarnya kamu menaklukkan rasa takutmu bekerja karena rasa takut kamu miskin. Jadi dari rasa takut satu ke rasa takut yang lain, itu namanya pertukaran. Cuma ijolan, nggak ada yang berubah, kamu tetap masih takut. Nah itu katanya Plato, enggak. Ya bukan nggak boleh, tapi itu enggak utama.
Biar utama gimana? Jalurnya harus logos. Logos itu pakai akal. Kenapa kok sholat duha tiap hari? Ya karena saya itu kan rezekiku banyak, jadi saya harus bersyukur. Tak sisipkan dikit waktu syukur, waktu duha kan tidak apa-apa. Itu kan logos namanya. Ini lebih murni, lebih abadi daripada ijolan. Kadang-kadang kan kita ibadah sama Allah kan gitu, modenya mode bisnis, ijolan. Saya dulu nggak usah sholat tahiyatul masjid, kita baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Itu derajatnya sama kayak sholat tahiyatul masjid. Nggak usah, kalau gitu baca itu aja kan gitu. Hitung-hitungan, perhitungan. Barang siapa membaca doa ini sekian kali maka dikasih ini. Akhirnya kan kamu ngitung bener pas kurang 30 selesai lagi. Suwi men ya kurang. Nah kan misalnya gitu, kamu perhitungan. Dianggapnya Allah sedetail itu kayak akuntan. Wow, mohon maaf doamu gak tak kabulkan karena subhanallahnya harusnya 33, kamu 32 kurang 1. Misalnya, apa ya sampai segitunya Allah itu? Itu karena kita logikanya logika ijolan sama Allah. Kita berbisnis sama Tuhan. Katanya Platunda, yang kayak gini tidak utama. Jadi keutamaan bukan ijolan. Oke. Nah, ini yang mewarisi teori gurunya Plato. Katanya Plato, orang jahat itu tidak ada sebenarnya. Kalau ada orang melakukan kejahatan atau kesalahan, itu sebenarnya karena dia tidak tahu. Kita lihat ya rentetan logikanya Plato. Yang pertama, kalau ada orang melakukan salah atau jahat, itu pasti dia nggak sadar atau nggak tahu. Kenapa? Yang pertama, tidak ada orang yang pingin merusak dirinya sendiri, pingin menyusahkan dirinya sendiri. Ketika orang melakukan kesalahan, itu dia tidak tahu kalau kesalahan itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Dia nganggapnya kesalahan itu menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kuncinya sebenarnya dia tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa kesalahan itu merusak dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan itu. Orang tidak tahu kan nggak sadar. Jadi rumusnya Plato, orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang tidak ngerti. Kalau ada orang begal, dia nganggapnya dengan begal itu hidupnya akan lebih nyaman, lebih untung, lebih tentram, lebih nikmat. Padahal orang yang ngerti, ndak, dengan kamu begal hidupmu lebih susah, lebih sumpek. Mungkin kamu dapat uang banyak sebentar, tapi setelah itu kamu sengsara, dicari orang, gak bisa hidup bebas, lebih susah loh. Dia gak nyampe ke sana. Dia ndak tahu. Kalau dia tahu, mungkin dia gak melakukan itu. Orang yang memperkosa misalnya, loh, dia mikir, wah dengan tak perkosa enak aku dapat tahu rasanya. Loh, dia nggak paham rasamu yang cuma berapa, kamu kuatnya berapa? Kuatnya yalah, gak ngono, levelmu menit apa detik? Yo, apa jam, apa hari? Jadi hanya beberapa detik itu nikmat, bukan bahagia. Nikmat beberapa detik itu. Taruhannya sangat besar, rusaknya sangat panjang. Maka sebenarnya kamu nggak tahu resikonya, nggak ngerti resikonya, kamu nggak sadar melakukan itu. Jadi katanya Plato, nggak ada orang jahat, yang ada orang nggak ngerti. Maka nanti katanya Plato, konsekuensinya apa? Orang itu kalau dia ngerti dan tahu pasti baik. Itulah maka kuncinya sejak awal tadi Plato bilang logos, logos, logos yang harus nyetir. Semakin kamu paham bahwa itu ngerusak dirimu, semakin kamu tidak melakukan itu. Jadi orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang yang tidak tahu. Nah itu rumusnya Plato. Jadi maka kamu nggak perlu nyalah-nyalahin orang kalau ada jatuh, dia tidak tahu.
Berilah dia tahu resikonya, dampaknya. Karena nggak ada orang yang nyari susah untuk dirinya sendiri minimal. Oke. Terus akhirnya apa? Kalau sudah harmonis, sudah adil, sudah beres jiwanya, maka kamu bahagia. Kalau sudah bahagia, kenapa sih? Kalau sudah bahagia, kita akan eudaimon. Eudaimon. Makanya filsafat kebahagiaannya Plato kan disebut eudaimonia. Jadi daimon itu apa? Intelek, akal, atau sesuatu yang bercorak ketuhanan. Jadi tujuan hidup kita, begitu kita bahagia seperti rumusnya Plato tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang dekat, serupa, mirip dengan yang ilahi. Itu yang tadi digambarkan keretanya terbang ke atas, maka dia dekat. Ya kalau kita berarti takholak bi ahlakillah, maka kita bahagia dan dekat sama Allah, kita mirip sama yang spiritual, yang sejati, yaitu Allah. Ya kalau bahasanya sana daimon, atau daimon itu intelektual murni, coraknya ketuhanan. Jadi kalau akal kita nyetir bagian-bagian jiwa tadi secara optimal, maka kita akan bahagia. Begitu kita bahagia dengan rumusnya tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang mirip dengan Allah, kita dekat dengan yang ilahi. Oke, jadi ujungnya teorinya Plato menunjukkan sebenarnya dia banyak terpengaruh oleh tradisi spiritualitas, bahwa bahagia di dunia itu otomatis kamu bahagia di akhirat. Jadi dia bukan dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada ceritanya orang senang di dunia saja akhiratnya susah, tidak mungkin. Kalau nikmat iya, tapi kalau bahagia tidak. Begitu orang bahagia di dunia, otomatis dia akan bahagia di akhirat. Karena jalan untuk bahagia itu jalan menaklukkan jiwa lewat rasio. Itu rumusnya Plato. Jadi tidak ada orang bahagia orang jahat itu bahagia di dunia, di akhirat nanti susah. Enggak. Orang jahat yang kacau, yang enggak tahu tadi, ya dia susah di dunia sebenarnya, dan di akhirat juga akan susah. Yang bahagia di dunia, di akhirat juga akan bahagia. Itu rumusnya Plato. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahruddin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.